Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di Liga Champions. Pertandingan pertama antara Real Madrid versus Celtic yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor telak 5-1. Dan pertandingan kedua antara Chelsea versus Dinamo Zagreb yang berakhir untuk kemenangan Chelsea dengan skor tipis 2-1. Dengan kemenangan ini berarti baik Real Madrid dan juga Chelsea menjadi juara grup dan lolos ke babak 16 besar dari Liga Champions musim ini. Tentu keberhasilan dari dua tim ini bukan merupakan sebuah kejutan besar teman-teman, karena kita tahu bahwa dua tim ini punya persiapan yang baik dan juga punya materi pemain yang berkualitas. Yang kita tunggu tentu adalah apakah Real Madrid dan juga Chelsea bisa bangkit setelah di pertandingan sebelumnya di liga mereka. Seperti Real Madrid di La Liga tidak bisa meraih kemenangan lawan Girona, Chelsea juga kita tahu di Premier League tidak bisa meraih kemenangan lawan Brighton. Sehingga tentu kita menunggu apakah dua tim ini bisa bangkit, dan ternyata mereka bangkit dengan cara yang spektakuler. Oke lah, Chelsea memang menang dengan skor tipis, tapi jika teman-teman nonton pertandingan dini hari tadi, maka teman-teman bisa melihat bahwa mereka mendominasi jalannya pertandingan. Tapi lagi-lagi masalah mereka adalah dalam urusan melakukan finishing. Sedangkan bagi Real Madrid memang tentu mereka ingin meraih kemenangan setelah sebelumnya seperti yang tadi saya katakan mereka tidak bisa menang lawan Girona di La Liga. Sebelumnya juga mereka kalah lawan Leipzig dengan skor 3-2. Jadi ini adalah momen bagi dua tim ini untuk bangkit. Oke, pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Real Madrid versus Celtic. Ini adalah pertandingan yang penting tentunya bagi Carlo Ancelotti karena dia ingin agar para pemainnya bisa meraih kemenangan untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Sehingga memang dia memilih lebih banyak pemain yang ofensif di pertandingan ini teman-teman. Kalau dari lineup yang kita lihat bahwa Real Madrid tidak bermain dengan gelandang bertahan. Karena di tengah kita tahu tidak ada Tchouaméni yang cedera, dan Dani Ceballos juga untuk sementara ditaruh di bangku cadangan. Yang dimainkan di lini tengah adalah Valverde, Kroos, dan juga Modric. Nah, ini sangat beresiko karena tentu bisa dimanfaatkan oleh para pemain Celtic untuk merancang counter attack, dan itu yang memang dilakukan oleh para pemain Celtic beberapa kali. Di depan, Benzema untuk sementara ditaruh di bangku cadangan, ada Rodrigo, ada Asensio, dan juga ada Vinicius Junior. Di belakang seperti biasa Alaba dan Militao. Kemudian ada Mendy di sebelah kiri dan Carvajal di kanan serta Courtois. Celtic kita tahu punya banyak pemain yang muda dan juga punya banyak pemain asal Jepang, di mana para pemain Jepang yang turun di pertandingan dini hari tadi bermain luar biasa teman-teman. Mereka juga mendapatkan peluang seperti Kyogo, salah satu striker mereka, HTT, kemudian Maida juga permainannya baik. Bahkan beberapa kali dia merancang sebuah counter yang berbahaya. Oke, so from the flow of the game terlihat para pemain Madrid langsung gaspol. Maka itu mereka terus menyerang bukan saja dari sektor sayap, tapi juga mereka bisa menyerang dari tengah karena baik Kroos dan juga Modric adalah dua orkestrator di lini tengah dari Real Madrid. Dan Modric seperti biasa lebih banyak melakukan pergerakan dan Kroos dengan umpan-umpan directnya. Dan Valverde karena memang mungkin sudah terbiasa bermain di depan lebih sering melakukan pergerakan. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi sangat beresiko jika tidak ada gelandang bertahan. Karena memang di menit-menit awal juga para pemain Celtic bisa merancang sebuah counter walaupun mereka tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. But Madrid yang pertama-tama mencetak gol setelah kita melihat ada peran dari Valverde ya. Sebelumnya Rodrigo itu yang mendapatkan peluang ya. Modric bisa mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. Gol pertama sangat krusial di pertandingan ini teman-teman. Kemudian seharusnya Vinicius sudah mencetak gol itu ketika dia mendapatkan umpan dari Asensio. Jadi sebetulnya di pertandingan ini Vinicius banyak sekali miss chances. Bisa di-save oleh Joe Hart, penjaga gawang dari Celtic, tapi bola rebound itu akhirnya ke Rodrigo, dan Rodrigo yang shooting bisa diblok, ternyata pakai tangan oleh salah satu pemain dari Celtic, kalau nggak salah O'Reilly, dan Rodrigo yang kali ini mengambil penalti, dan dia bisa mengkonversikannya secara begitu baik, secara sempurna. Setelah itu Celtic mendapatkan dua peluang yang berbahaya, Kyogo dan juga Hatate. Kyogo itu dari proses counter, Hatate dari luar kotak penalti, but Vinicius Junior seharusnya sudah bisa membawa Real Madrid unggul 3-0 ketika dia mendapatkan umpan dari Rodrigo. Sayang sekali. Nah, saya agak khawatir ketika Vinicius itu sering miss chances. Dan ternyata betul itu yang terjadi kan. Mendy melakukan foul dan pemain Celtic itu yang mengambil penalti, Juranovic, saya kira akan mencetak gol. Tapi bisa di-save oleh Courtois. Jadi Courtois juga bermain baik di pertandingan ini teman-teman. Dia melakukan banyak save. Selain juga 2 save
yang dia lakukan dari open play. Nah, ini salah satu save-nya dari penalti. Nah, akhirnya di babak kedua justru para pemain Madrid meningkatkan intensitas penyerangan mereka karena tentu masih belum save 2-0, Celtic ini tetap mengancam. Dan akhirnya kita lihat dengan sebuah proses yang rapi, Asensio bisa mencetak gol ketika Carvajal ya yang bisa merebut bola tapi sambil memberikan umpan kepada Asensio yang melakukan shooting half volley. Setelah itu, nah saya udah tahu ini sudah milik Madrid nih permainan ini, dan betul kan, setelah itu Valverde yang berkali-kali maju ke depan, pemain ini nggak mau diam di tengah teman-teman, akhirnya bisa memberikan umpan ke Vinicius yang bisa mencetak gol, dan finally what a goal from Valverde. Dan saya kan siaran pertandingan ini di SCTV teman-teman, saya katakan pada saat sudah full time bahwa peran besar nih dari Valverde atas kemenangan Real Madrid karena dia terlibat di penalti pertama, kemudian dia memberikan assist ke Vinicius Junior, kemudian pada saat Asensio mencetak gol itu dia memberikan umpan kunci pertama kepada Carvajal, and dia juga mencetak gol shooting yang keras. Jadi total Valverde sudah mencetak 8 gol musim ini. Nah, artinya nih sesuai dengan apa yang diinginkan Ancelotti ya, di mana Ancelotti ingin agar Valverde mencetak minimal 10 gol musim ini. Tapi belum juga pertengahan musim, secara keseluruhan Valverde sudah mencetak 8 gol. Luar biasa memang syutingnya, seperti yang dia lakukan di pertandingan El Clasico lawan Barcelona. Dan akhirnya Celtic bisa mencetak gol hiburan dari salah satu pemain mereka, Jota, yang memang tidak fit, jadi masuk sebagai pemain pengganti. Jika saja Jota bermain di awal, mungkin juga Celtic bisa mencetak lebih banyak gol. But secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa Real Madrid mendominasi jalannya pertandingan ini dan mereka layak keluar sebagai pemenang dan tentunya juara grup. And now to the second match teman-teman, Chelsea versus Dinamo Zagreb. Saya benar-benar ingin menonton pertandingan ini dan melihat apa yang akan dilakukan oleh Graham Potter. Karena pelatih ini kan sering merubah formasi, sering memainkan pemain-pemain lain yang jarang dia mainkan sebelumnya, atau juga mengubah posisi dari pemain tersebut ke posisi lainnya, seperti yang pernah dia lakukan kepada Ruben Loftus-Cheek dan juga Cucurella, dan juga tentunya Raheem Sterling dan Pulisic yang pernah diminta bermain sebagai wingback. Dan ternyata di pertandingan dini hari tadi sebuah kejutan teman-teman, dia menurunkan Zakaria yang pertama kali turun bagi Chelsea di Champions League. Kita tahu pemain ini dipinjam dari Juventus dengan opsi dibeli nanti di akhir musim ya. Dan terlihat dia menjadi pemain yang vital bagi Chelsea di lini tengah, karena pemain ini bisa memproteksi lini pertahanan dan juga menjadi penghubung ke lini depan. Dan berkali-kali ketika Zakaria menguasai bola, dia bisa memberikan beberapa kali passing yang akurat dan lebih banyak progressive passing. Dan lebih sering dia memberikan passing ke pemain Chelsea yang berada dalam free space, dalam ruang yang terbuka. Nah, artinya pemain ini punya kecerdasan. Ya usianya juga tidak muda sih, sudah 25 tahun kalau nggak salah. Jadi ya bisa juga untuk sementara dia akan terus diturunkan oleh Potter, bermain sebagai gelandang bertahan. Dan from the flow of the game sebetulnya Chelsea keluar menyerang. Cuman kan masalah dari Chelsea ini adalah finishing. Jadi ketika mereka sulit untuk finishing, ya disitulah para pemain tim lawan akan memanfaatkannya. Jadi di starting lineup ini yang saya melihat juga ada hal yang menarik, bahwa Havertz bermain di belakang Aubameyang dan juga Sterling. Dan saya melihat dia sebagai playmaker di pertandingan ini, walaupun itu bukan peran dia. Karena beberapa kali dia bisa memberikan umpan-umpan kunci teman-teman. Jorginho bermainnya lebih tenang lagi, karena dia hanya tinggal mengirimkan umpan-umpan terupas ke depan. Dan kita bisa melihat Koulibaly yang sudah kembali bermain bersama Chalobah, ada Azpilicueta dan juga Chilwell. Dan sangat disayangkan bahwa dari kemenangan Chelsea ini, Chilwell cedera. Nah ini tentu kerugian lagi bagi Chelsea, dan juga bisa jadi nanti timnas Inggris jika dia tidak bisa bermain di Piala Dunia. Jadi Reece James sudah absen, Chilwell kemungkinan besar sudah absen. Nah ini akan menjadi handicap juga bagi Chelsea. But in this game terlihat Chelsea ingin menang, apalagi bermain di kandang sendiri. Apalagi setelah sebelumnya mereka kalah lawan Brighton, apalagi setelah ini akan lawan Arsenal. Jadi para pemain perlu meraih kemenangan untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Ini sangat penting teman-teman. Kepercayaan diri itu sangat penting. Dan mereka tertinggal dulu Chelsea ya. Nah di sini kita melihat lagi ada masalah juga nih di lini pertahanan Chelsea. Ketika kerjasama antara Chalobah dan juga Koulibaly ini tidak berjalan. Karena ketika crossing masuk, Chalobah dan juga Koulibaly ini tidak memonitor atau mengantisipasi pergerakan dari para pemain Zagreb lainnya. Sehingga ketika crossing itu masuk ke tiang jauh, diberikan lagi crossing ke tengah, pemain dari Zagreb yang mencetak gol itu berada dalam free position. Kalau nggak salah namanya Petkovic itu. Sehingga dia bisa mencetak gol ke gawang dari Mendy. Mendy ada melakukan beberapa saves, tapi memang tidak banyak peluang dari para pemain Zagreb. And at least Chelsea bisa mencetak gol cepat untuk menyamakan kedudukan ya. Siapa yang mencetak gol itu? Sterling. Memang sudah lama dia tidak mencetak gol, tapi ketika dia dimainkan di depan, dia bisa mencetak gol teman-teman.
Kita bisa melihat begitu baik ya, dia mendapatkan positioning, kemudian dia bisa capping sedikit, dan dia bisa melakukan finishing yang sempurna. Dan Chelsea kemudian mendapatkan peluang lagi, seharusnya itu Sterling sudah mencetak gol ketika Havertz memberikan umpan silang yang cukup baik. Dan saya melihat ada satu hal yang baru dalam permainan Chelsea, bahwa mereka lebih banyak menyerang dari sektor flank dan lebih sering mengirimkan crossing. Ya gak ada salahnya juga sih itu. Karena kan dari tengah ini mereka lebih banyak mengandalkan true pass. Jadi crossing-crossing ini yang menyulitkan juga para pemain Zagreb untuk bisa menahan gempuran dari para pemain Chelsea, sebelum akhirnya Chelsea bisa mencetak gol melalui Zakaria. Peran besar dari Mason Mount yang melakukan akselerasi. Dia kirim crossing sepertinya mengarah ke Havertz, tapi Havertz melepas, dan di sana ada Zakaria unmarked, and dia bisa melakukan finishing yang luar biasa. Memasuki babak kedua, ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Potter. Zakaria juga tidak bisa bermain full, tapi tampaknya cederanya tidak serius. Namun catatan penting dari pertandingan ini bahwa Chelsea menciptakan total 22 percobaan ke gawang dari Zagreb dan hanya bisa mencetak 2 gol, teman-teman. Nah, ini masih menjadi kelemahan dari Chelsea. Peluang emas mereka berapa? 9. Kena tiangnya berapa? 2 atau 3 kali. Saya sampai lupa hitungan tuh. Sterling di depan gawang, melayang tendangannya. Aubameyang kena tiang. Mason Mount shooting sebetulnya sudah akurat tuh. Masih bisa di-save oleh Petkovic. Jadi, ya finishing ini harus benar-benar akurat. Karena sebetulnya secara permainan Chelsea sudah bagus. Jadi ketika secara permainan mereka sudah bagus, finishing itu penting. Dan ada 2 catatan penting dari kemenangan Real Madrid. Yang pertama, mereka bisa mencetak 4 gol tanpa Benzema. Benzema masuk setelah Madrid unggul dengan skor 4-0, walaupun kemudian Benzema juga mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Dan catatan penting yang kedua adalah bahwa Madrid bisa menang tanpa memainkan seorang gelandang bertahan. Dani Ceballos juga masuk sebagai pemain pengganti, tapi sebelum Dani Ceballos masuk, yang kita tahu sebetulnya dia juga bukan murni defensive midfielder, Madrid sudah unggul secara telak. Jadi memang Real Madrid sebetulnya juga mengandalkan permainan yang kolektif, dan mereka sebetulnya juga punya materi pemain yang cukup baik, teman-teman, walaupun mereka tidak punya skuad yang dalam. Tapi sekarang kita melihat musim ini bahwa dengan beberapa perubahan yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti, Madrid tetap konsisten. Sedangkan bagi Chelsea, dengan kemenangan lawan Dinamo Zagreb, Potter kembali membuktikan bahwa dia adalah pelatih yang bisa memanfaatkan semua sumber daya pemain yang dia miliki di skuad Chelsea. Karena dia memberikan kesempatan kepada pemain yang sebelumnya belum pernah tampil bagi Chelsea. Di pertandingan Liga Champions pula, di pertandingan terakhir mereka di kandang, di mana Chelsea membutuhkan kemenangan karena setelah sebelumnya mereka sulit meraih kemenangan. Tapi Zakaria bermain baik, dan Zakaria juga bisa mencetak gol di pertandingan ini, teman-teman. Semua tim asal Inggris lolos ya ke babak selanjutnya, teman-teman ya. Manchester City, Liverpool, Chelsea, dan juga Tottenham Hotspur. Serie A juga Inter Milan lolos, AC Milan lolos, Napoli lolos, dan Juventus tersingkir. Tapi dari La Liga hanya 1 yang lolos, Real Madrid. Ini menarik. Apakah satu-satunya wakil dari La Liga akan bertahan cukup lama di Liga Champions atau enggak? Atau mungkin mereka juga nanti akan mendapatkan prestasi. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.